Yo nakama, seperti yang kalian tahu, pada One Piece episode 1103 kita bisa melihat pertarungan antara Zoro dan Kaku sudah dimulai. Dan lagi kita diperlihatkan Bonnie yang memasuki salah satu ruangan setelah merubah Dokter Vegapunk menjadi anak kecil. Nah, di sini gua akan memberikan kelanjutan mengenai One Piece yang akan mendatang, yaitu One Piece episode 1104. Tapi sebelum lanjut, bisa dong kalian support channel ini supaya lebih berkembang dengan cara klik tombol like, subscribe, dan aktifin lonceng notifikasinya. Oke nakama, tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai. Melanjutkan adegan yang terjadi di episode 1103, kita diperlihatkan di mana pada saat pintu terbuka, Bonnie yang sangat kaget ketika melihat apa yang ada di depannya. Di dalam ruangan tersebut ternyata terdapat gumpalan gelembung yang membentuk telapak kaki beruang persis seperti apa yang menjadi milik dari kemampuan buah iblis dari ayahnya, yaitu Kuma. Kemudian flashback Vegapunk dan Kuma pun akhirnya dimulai. Di sini Kuma mengenakan pakaian pasien berwarna putih tanpa topi dan memperlihatkan rambut dan juga kacamatanya. Vegapunk memberitahu Kuma bahwa seseorang ilmuwan di West Blue menemukan bahwa berat badan manusia berkurang 21 gram setelah mereka mati. Jadi 21 gramnya adalah berat jiwa manusia. Vegapunk juga menjelaskan kemampuan Nikkyu no Mi milik dari Kuma. Dia mengatakan kekuatan Kuma dapat mengubah hal-hal tak berwujud menjadi sesuatu yang nyata. Misalnya Kuma dapat mengubah rasa sakit dengan mengubah sinyal syaraf menjadi energi yang nyata dan dapat ia dorong keluar dari tubuh seseorang. Kuma juga bisa melakukan hal yang sama dengan imajinasi atau pikiran, bahkan kenangannya itu sendiri. Di sini Vegapunk ingin Kuma mencoba mengeluarkan ingatannya sendiri karena dia ingin mengetahui berat dan ukuran ingatan manusia. Lalu Kuma pun berkata, "Apa kau ingin mempermalukanku?" Namun di sini Vegapunk memohon kepadanya demi ilmu pengetahuan. Lanjut ke masa sekarang, Bonnie masih tertegun ketika melihat gelembung yang berbentuk telapak beruang di ruangan tersebut. Dia pun berjalan ke arah dari gelembung tersebut. Melihat hal itu, Vegapunk pun berteriak, "Jangan pernah menyentuh benda tersebut. Itu adalah luka Kuma, kau tentu paham kan kemampuan dari ayahmu. Jika kau menyentuhnya, luka itu akan segera membunuhmu." Pada saat yang sama, kita pun juga melihat apa yang sedang terjadi di Redford. Kuma yang asli sedang mencoba untuk mendaki Red Line, namun pada akhirnya dia pun terkena tembakan dan jatuh oleh para angkatan laut. Berpindah lagi ke Bonnie, ia lantas berkata, "Aku tahu kemampuan ayahku. Ini bukan rasa sakit, ini adalah kenangannya." Bonnie pun mengelurkan tangannya dan menyentuh gelembung tersebut. Kemudian kita kembali lagi ke dalam laboratorium, yang dimana di sana terdapat Vegapunk Saka beserta dengan kelompok dari Nami yang terus memeriksa keadaan yang terjadi di Pulau Egghead di dalam monitor. Nami bertanya, "Apa itu Rob Lucci?" Vegapunk Saka pun menjelaskan bahwa dia meminta maaf karena adanya kesalahan dalam fungsi sistem pulau yang menyebabkan mereka bisa masuk. Sedangkan Sanji sedang memonitor Zoro dan juga Brook di manakah mereka berada sekarang. Saka mengatakan bahwa bisa dibilang keadaan pertarungan sekarang tidak lagi menguntungkan. Panel pun memperlihatkan aula dari luar Pulau Egghead. Di sini terdapat ada 4 Seraphim yang datang ke laboratorium. Nah, meskipun mereka tidak menerima perintah, mereka bisa bereaksi dan membuat keputusan sendiri untuk beradaptasi dengan situasi pertempuran yang ada. Para Seraphim datang bertujuan untuk membantu CP0. Saka pun menjelaskan bahwa sekarang ada 2 melawan 7, namun ini bukan yang diinginkan oleh CP0. Vegapunk masih memegang otoritas lebih tinggi dari mereka. Kemudian Edison dan juga Lilith pun berlari keluar untuk mencoba merebut kembali para Seraphim. Sedangkan Sanji dan Franky pergi untuk membantu Zoro dan juga Brook. Nah, panel pun terpotong kembali dan sekarang kita menuju ke lokasi Zoro dan juga Brook di dekat kapal Thousand Sunny. Zoro berkata harusnya dia menjadi jerapah, tapi sekarang terlihat sedikit lebih berbeda dari sebelumnya. Namun setelah aku memotongnya nanti, dia pasti akan kembali menjadi sama seperti yang dulu. Kaku kemudian langsung menghantarkan serangan ke Zoro dan Zoro dengan sigap mematahkan serangan tersebut. Kemudian Kaku menggunakan wujud awakeningnya dia lalu menggunakan teknik serangan baru yang disebut Kyokubigan Kiriman Zero. Namun lagi dan lagi Zoro berhasil mengalahkan Kaku dan menjatuhkannya ke tanah dengan sangat mudah. Di sisi lain, Rob Lucci memerintahkan para Seraphim untuk menghancurkan laboratorium sebelum Dokter Vegapunk bisa keluar. Kemudian 4 Seraphim mulai menyerang gedung laboratorium secara bersama-sama.
Semua orang yang ada di dalamnya tampak sangat panik dan saat itulah laboratorium benar-benar dihancurkan oleh keempat Seraphim. Dan yang terakhir, kita dikejutkan dengan leher dari Kaku yang tiba-tiba digigit oleh seseorang dan Kaku pun tertidur. Rob Lucci pun kebingungan lalu dia bertanya, apa yang sedang kau lakukan? Lalu kita pun diperlihatkan penampilan kelelawar dari salah satu anggota CP0 yaitu Stacy dengan nama sebenarnya yaitu Miss Buckingham Stacy. Nah, ternyata di sini terungkap bahwa Stacy dari CP0 merupakan salah satu tiruan manusia pertama yang sukses dari Mads. Dan juga dia merupakan tiruan dari Miss Buckingham Stacy yaitu salah satu anggota dari bajak laut Rocks. Kemudian Stacy pun berkata, apa yang kau katakan? Aku baru saja membuat Kaku tidur. Jadi tolong Lucci, apa kau ingin segera bergabung dengannya juga? Dan itulah mengenai bocoran One Piece episode 1104 yang akan mendatang. So, jika kalian suka dengan pembahasan kali ini, jangan lupa kalian klik tombol like, subscribe, dan aktifin lonceng notifikasinya. Oke nakama, gue Etsy pamit undur diri. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. See you nakama.